inflasi ini teh sebuah peristiwa di mana ada kenaikan harga barang dan komoditas lainnya gitu. Akibatnya ya akibat kayak misalkan barang ini tuh permintaannya banyak gitu. Ada satu barang yang permintaannya banyak terus tapi produksiannya sedikit gitu. Kayak misalkan BBM atau sembako dan lain-lain gitu. Si produksiannya tuh mendetnya tuh ada di misalkan di masa sekarang di masa COVID-19 gitu. Ya produksian susah gitu. Ternyata permintaan masyarakat tuh banyak gitu. Nah, di situ yang terjadi inflasi teh gitu. Oh, yang ini yang uang dicetak terus-terusan itu juga bisa ngakibatin inflasi kan? Bisa itu juga. Melonjaknya mata uang berarti ya? Melonjaknya mata uang misalkan kayak gitu. Berarti kira-kira judul yang cocok apa, Sok? Soalnya dari kemarin aku nanya nggak ada yang lagi. Mungkin kayak misalkan ini enggak sih pengaruh. Kalau dari aku ya, nanti juga teman-teman bisa maparin juga. Bentar, apa sih tadi teh? Lupa lagi. Pengaruh inflasi, bukan pengaruh inflasi, tapi pengaruh inflasi bagi pertumbuhan ekonomi, misalkan di satu negara di Amerika Latin. Atau mau bahas tentang lebih generalnya, inflasi yang terjadi di Amerika Latin, bla 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 bla, misalkan kayak gitu. Bisa juga. Nah, nanti kita cari data-data dan bahan-bahannya gitu. Data-data presentase angkanya. Pakai penelitian kuantitatif mungkin. Atau apa gitu. Boleh. Coba ditulis di grup aja, Jal. Boleh, bentar ya. Buka dulu aja. Kalau negara di Amerika Latin tuh berarti keluarnya Venezuela tadi seperti Argentina. Ya, Venezuela itu tertinggi krisis ekonomi tertinggi, keduanya Argentina. Tapi kalau bahas di Argentinanya pun menarik sih gitu. Ini juga ada artikel dari VOA Indonesia yang nyebutin puluhan ribu warga Argentina ngelakuin unjuk rasa di ibu kotanya menuntut perbaikan ekonomi gitu. Ada tingkat penganggurannya juga tinggi sama kemiskinan gitu. Terus inflasi di negara tersebut kian meningkat gitu, nggak sebanding sama banyak pengangguran gitu. Terus kemiskinannya juga tinggi gitu, tingkat kemiskinannya. Atau mau kita bahasnya di semua negara gitu. Jadi kita harus, tapi kalau misalkan itu nantinya agak panjang nggak sih? Kayak misalkan kita juga kalau bahasnya Amerika Latin harus ngejabarin di tiap-tiap negara gitu. Negara Amerika Latin itu kan banyak gitu. Ada Brazil, Peru, Chile dan lain-lain lah gitu. Otomatis kan harus harus kayak ngejabarin lah minimalnya kalau emang mau dikit-dikit gitu. Ada lagi pilihan satu lagi, kita bahas inflasinya di satu negara Amerika Latin aja gitu. Itu kayak lebih efisien aja menurut aku mah gitu. Biar nggak kemana-mana juga gitu. Bahasannya satu fokus udah ke sana aja misalkan. Kayak gitu. Kalau menurut aku mah, kalau misalnya emang mau keseluruhan Amerika Latinnya, kalau misalnya ngambil gak semua negaranya boleh nggak, misalnya kayak di 3 atau 5, tapi bahasannya padat tapi singkat aja gitu. Cuman kalau misalnya mau ngambil salah satu juga hayu aja. Boleh. Kayak misalkan kita fokusnya 3 negara aja misalkan. Di situ ngutatnya bisa juga itu. Ambil contoh beberapa negara doang gitu ya. Enggak semua. Ambil contoh beberapa negara doang. Nah, kan misalkan kalau semua kebanyakan banget gitu.
Iya, kan iya Amerika Latin teh ada berapa sih negaranya? Banyak pisan. Ada 20. Iya. Atau Jadi mau ngambil negara mana aja? Kalau negara mah mending ambil yang pink tide itu nggak sih? Yang yang oh iya, yang Venezuela, pink tide Brasil, Argentina. Iya, iya. Boleh sih. Itu juga menarik pink tide itu. Venezuela, Brazil, Argentina ya. Bisa juga. Nah, ada berhubung ya dilihat waktu makin malam juga ya, bisa nggak kondusif, bisa pada capek juga. Menurut aku mah langsung aja ngambil yang tadi 3 negara yang tadi. Langsung aja dibahas sekarang gitu sambil nyari-nyari. Boleh. Berarti yang mana tuh? Yang Brazil, Venezuela sama Argentina. Argentina ya? Ya. Boleh. Berarti kita mau, kan temanya inflasi. Berarti judul dari si esai ini nggak sih? Ini mah dari aku gitu. Kalau dari aku gitu, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara yang terpengaruh pink tide, atau harus kita jabarin pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Argentina, Venezuela, dan Brazil. Kalau nggak di beberapa negara Amerika Latin. Oh iya, nanti diisinya lebih dijabarin negara-negaranya gitu ya. Ya. Bisa. Tapi bisa loh kayak tadi di titik 2-in terus dijabarin negara-negara. Bisa banyak opsi. Bisa. Pengaruh inflasi ya. Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di sebutin negaranya atau beberapa negara di Amerika Latin. Boleh di beberapa negara Amerika Latin. Atau mau lebih spesifik? Enak lebih spesifik sih. Boleh. Lebih spesifik aja deh. Disebutin aja negaranya. Tapi mending jadi isi nggak sih? Ada pendahuluan. Bisa. Jadi di situ dijelasin beberapa negara tuh. Oh iya, boleh. Boleh. Oh, jadi judulnya biarkan jadi misteri gitu. Bisa. Boleh. Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Amerika Latin ya. Betul. Nanti agak dibenerin aja weh tulisannya. Soalnya tulisan kecil semua. Oke. Ya berarti ya kita tuh ngambil judul itu. Nah berarti kan otomatis sekarang mah kan diskusi gitu, forum diskusi. Jadi nggak harus ngacu terhadap kita tugasnya. Misalkan aku sama Aurora penutupan. Nah kayak udah ngalir lah gitu sekarang mah. Kan kita mau bahas tentang apa ya? Mau bahas tentang si inflasinya gitu. Jadi kan yang tadi negara disebutin ada Brazil, Venezuela, sama Amerika. Sok gitu. Sekarang sambil teman-teman searching gitu. Mau bagian apanya gitu. Kalau aku Argentinanya aja ya. Aku nyari inflasi Argentina. Oh. Jadi sekarang mah bantuin, mungkin jadi kasarnya bantuin Rizky sama Zahra buat isinya aja ya. Karena pendahuluan sama penutupan mah kan ya bukan gampang sih, maksudnya ya udahlah gitu. Ya. Jadi kita cari-cari saja. Tapi buat di pendahuluan sama latar belakang masalah teh
suka lumayan ini gitu. Nanti juga kayak misalkan malah yang ditanyanya tuh biasanya ya gitu buat revisian atau buat editor gitu tulisan, kita tuh urgensinya apa gitu ngangkat masalah ini teh kan adanya di latar belakang masalah misalkan teh kayak misalkan ya kita teh pengen nulis esai ini teh ya karena gini gini gini. Jadi harus sebenarnya yang spesifik banget teh kayak misalkan di si pendahuluan sama latar belakangnya, nanti di isinya lebih dijabarin gitu. Lah nanti pas di kesimpulan kita ngambil poin-poin kayak misalkan apa kesimpulan kayak gitu. Oke. Nah kalau di Argentina sendiri 2021 teh inflasinya tuh naik sekitar 33%, tinggi juga gitu. Di Brazil juga lagi naik banget inflasinya bulan Oktober. Ini kalau nemu-nemu mau dikirimin nggak si linknya? Boleh ke grup kirimin aja. Oke. Ini kita minta dijelasin nggak yang awal mula kenapa bisa terjadi inflasi gitu? Iya, itu dijelasin. Kayak misalkan ini di Argentina, aku juga lagi baca artikel yang Aurora kirim gitu. Di Argentina teh karena resesi gitu, resesi teh kayak roda ekonomi di Argentina teh udah melonjak, udah goyang sejak 2018 gitu. Yang menyebabkan 42% dari total populasi penduduk sekitar 45 juta berada dalam kemiskinan. Nyangkut juga sama masalah politik di sini teh si presidennya Alberto Fernandez gara-gara ngalamin kekalahan yang cukup besar gitu. Jadinya nggak ada buat buat ini lagi berkuasa lagi gitu. Data-datanya juga lumayan lengkap. Buat di pendahuluan mah mungkin lebih ngejelasin si pertumbuhan ekonomi sama inflasinya ya. Boleh. Kayak pengenalannya aja gitu nggak sih? Jangan terlalu ini. Pendapatan atau produksi nasional. Inflasi yang tertinggi itu negara apa? Di Venezuela. Ini aku nemu ininya. Salah copy link lagi. Kan nggak sih? Itu yang di negara apa, Ra? Di Argentina. Kayak per tahun tuh ada persenannya gitu loh. Iya, itu udah datanya. Sama berarti di tiap negara di Argentina, Venezuela, dan Brazil tuh di latar belakang pertamanya kenapa terjadi krisis ekonomi dan inflasi yang mengganggu pertumbuhan ekonomi di negaranya masing-masing dicari tahu ya berarti. Kayak misalkan awal mulanya di tahun berapa gitu perekonomian di negara itu teh goyah. Iya. Terus teh dari tahun berapa dan lain-lain gitu sampai sekarang. Ini yang dari Venezuela ada ini. Dari 91 ya? Berarti ada ini dikasih apa sih namanya alasannya juga kali ya? Maksudnya alasan kenapa mereka bisa inflasi? Iya. Bisa terjadi inflasi gitu ya. Iya. Oke. Ini banyaknya berita demo ih. Iya itu karena mereka kan makanya aksi gitu demo karena kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat kemiskinan tinggi, sedangkan si inflasi terjadi gitu kenaikan barang, jasa.
akhir-akhirnya demo gitu kayak di Chile. Nah, kita juga bisa nyangkut pautin sama itunya. Nah, ini aku dapat yang lebih general, ini yang di Amerika Latinnya nih. Ada alasannya juga, gitu kenapa. Nanti itu kalau mau ngutip-ngutip bahasanya gimana? Kalau mau ngutip, kayak misalkan menurut, kan ini kita ngambil langsung dari website misalkan. Nah, kan penjelasan si SIT harus pakai argumen dan opini kita. Gaya bahasanya kayak bercerita, kayak bikin feature gitu. Misalkan mengutip dari medcom.id, inflasi Amerika Latin kayak gitu, kata-katanya kayak misalkan menurut gini ada datanya gitu. Nah, terus kalau misalkan ininya pakai argumen kita gitu, mandang si isu itu gimana gitu, kayak gitu sih, lebih ke kayak gitu. Kemarin gitu ya sih gitu. Kalau misalnya dari argumen kita mah bahasanya jadi menurut kelompok kami dong. Ya menurut kelompok kami mungkin gitu ya. Berarti kalau gitu kita harus nungguin dulu si pendahuluan sebelum kita lanjut bikin isinya, karena kan kita bercerita di situ mau apa yang akan ada di si isi ini gak sih, atau harus nggak nungguin dulu juga. Kalau menurut aku mah Fadia nanti kasih tahu aja Fadia mau masukin apa maksudnya mau apa ya namanya? Ya istilahnya mau masukin apa aja di pendahuluan awalannya, nanti dikasih tahu di grup, misalnya aku mau maparin ini. Nah, nanti dibikin aja, jadi nggak usah nungguin pendahuluan, jadi tinggal tahu aja kerangka pendahuluannya Fadia tuh mau ngebahas apa aja gitu. Soalnya ngulur waktu. Iya. Berarti pendahuluan yang aku bikin itu mencakup 3 negara itu kan? Iya. Jangan lupa Times New Roman 12, guys. Oke. Fadia mau tukeran nggak sama aku? Aku ini banyak sih ya. Rada ini juga sih pendahuluan, kamu jadi penutup gimana? Bebas sih. Apa gimana? Tukeran gitu, mau nggak? Tukeran. Boleh, aku bebas lah aja. Dengar gak sih? Aku udah ada gambaran soalnya gitu. Buat pendahuluan. Jadi ini udah aku rangkum. Bentar. Nah, buat di pendahuluan ini teh yang aku yang nanti mau dibahas teh, yang pertamanya tentang pertumbuhan ekonominya dulu gitu di tiap negara. Habis itu teh ada juga si inflasinya juga gitu. Jadi 2 itu aja yang mau aku adain di si pendahuluan. Jadi nanti teman-teman buat diisi cuman ngebahas tentang pertama pertumbuhan ekonomi sama inflasi yang terjadi aja, udah itu aja weh. Cukup kayaknya. Nanti buat di kesimpulan, nanti Aurora ngambil poin-poin yang ada di isi gitu. Gimana? Boleh. Jadi kalau di pendahuluan itu juga inflasinya dijelasin. Iya. Kayak pengertian inflasinya kan kayak gitu, pengertian pertumbuhan ekonominya pun dijelasin gitu. Sama di tiap-tiap negaranya kayak gitu. Lebih dijabarin sih. Buat isi apa aja? Yang dicarinya apa aja isinya? Nah, kalau isi mah lebih ke itu data-datanya, data-data sama kasus-kasus terjadi inflasi di beberapa negara yang udah tadi kita sepakati gitu. Sama pengaruhnya bagi pertumbuhan ekonomi apa? Menurut aku mah mending satuin aja nggak sih? Kayak misalkan terjadi inflasi di negara Brazil, habis itu teh nyambunginnya ke
apa sih ngaruhnya kalau misalkan inflasi terjadi di Brazil, ngaruhnya ke pertumbuhan ekonominya seperti apa? Kayak misalkan, oh dampaknya negatif nih di Brazil, terus dampaknya teh terjadi kemiskinan, kekurangan lapangan pekerjaan dan lain-lain gitu, kayak gitu. Kayak disatuin aja gitu, jadi nggak usah dijelasin satu-satu, diisi. Jadi di Brazil teh ada inflasi ini, terus pertumbuhan ekonominya bagaimana, enggak. Jadi menurut aku mah gitu, biar efisien, jadi langsung disatuin aja. Kayak misalkan di Brazil ada kasus inflasi, jelas tas jelasin data-datanya berapa, terus pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Brazil seperti apa, terus jelasin juga dampak-dampaknya kayak gimana. Mending gitu nggak sih daripada dijelasin satu-satu? Dibikin kayak cerita aja. Iya, kayak gitu. Jangan ada poin-poin, iya nggak? Mantap. Kalau misalnya di penutup itu poin-poinnya, maksudnya kan nanti ngambil poin-poin dari yang seisi berarti kan? Berarti kalau 3 halaman isinya nggak boleh itu, harus benar-benar padat gitu loh ngejelasinnya. Soalnya kalau misalkan ngebahas 3 negara jika dirasanya kurang sih ya kalau misalkan 3 halaman teh. Iya, makanya. Berarti emang harus benar-benar nanti di isinya teh gini aja kayak misalkan kita bercerita berdasarkan data gitu, kayak misalkan terjadi beberapa persen kenaikan inflasi di gini terus pengaruhnya apa, misalkan gini agak dijabarin gitu. Mungkin nanti mah kan si pendahuluan mah nggak akan sampai 1 halaman, merenya setengah halaman. Berarti nanti buat isinya teh kurang lebih setengah halaman di halaman pertama, 1 halaman full di halaman kedua, sama setengah lagi meren di halaman ketiga. Iya, betul. Gitu ya? Iya, bisa. Soalnya di halaman pertama aja udah kepotong sama nama kita sebenarnya. Oh iya, benar. Tapi itu yang 4 halaman itu gimana? Maksudnya? 4 Itu yang sama itu halaman keempat tuh referensi. Referensi ya. Jadi jangan lupa nanti kalau misalnya kalian kan itu di grup banyak link. Iya. Nah, misalnya kalian nggak mungkin ngambil dari semua link kan, meren. Jadi kirim link yang ininya nanti di apa sih? Ya di gimana gitu, ditanda-tandain aja linknya yang mana. Oke. Buat pendahuluan mah nggak usah pakai ini sih, nggak usah pakai referensi, karena itu mah pendahuluan mah kita kan kelompok kita yang mau bahas isu ini, latar belakang masalahnya apa. Paling buat referensi mah adanya diisi sama penutup meren ya. Iya. Iya, boleh. Boleh. Oke. Kayak gitu. Nah, paling itu aja aku yang tadi biar ada gambaran buat teman-teman ngerjain isi yang tadi aku paparin gitu. Buat di pendahuluan mah mau ngambil tentang si pertama sesuai judul gitu, pertumbuhan ekonominya sama inflasi itu doang sih gitu. Biar cukup lah gitu, nggak usah melebar kemana-mana, kan dikasih 3 halaman gitu ya. Apalagi kita bahasnya 3 negara juga gitu. Jadi ya udah bahas inflasi sama ngaruhnya ke pertumbuhan ekonominya seperti apa gitu, mungkin kayak gitu. Paling itu aja sih. Kebayang meren ya? Udah kalau misalnya mau ngebedain negara, misalnya kan diisi, kan ada 3 negara. Bisa aja dibikin 3 paragrafin aja. Oh, mantap. Jadi 1 negara 1 paragraf apa gimana? Jadi ya 1 negara 1 paragraf. Oke. Terserah mau berapa baris, sepadatnya aja, secukupnya. Langsung intinya aja ya maksudnya? Iya. Garis besar aja kali. Iya, garis. Iya. Soalnya kan yang awal-awal udah di pendahuluan ya, Jal ya? Ngejabarin semuanya gitu. Adalah gitu nanti di pendahuluan. Jadi yang isi mah tinggal garis besarnya aja. Yang kayak Jal bilang si apa sih namanya, si itu-itunya lah. Iya. Udah kebayang ini teh?
Nggak kebayang sih. Apalagi ya tuh paling Kalau penutup, isu-isunya mah itu ya intinya mah. kalau Tadi kan negaranya tuh nunggu siapa? gimana, Ra? Kalau penutupan aku nunggu atau bikin? Langsung aja. Bener. Penutupan tuh nunggu atau bikin? Langsung bikin. Kalau penutupan kayaknya harus nunggu isi dulu nggak sih? Soalnya kan nanti ngambil poin-poin yang ada di isi atau gimana? Kalau misalkan Tapi kalau mau buat mah buat aja dulu. Seenggaknya kan buat nanti ada dulu ya. gambaran. Jadi nanti Oke, tinggal oke, masuk-masukin oke. gitu loh. Siap. Paling gitu. Boleh Rizky, bagus Rizky. Nah, di mana? Siap Rizky. Iya. Oke. Berarti itu bahasan negaranya. Yang pertama ada Argentina, lalu Brazil, yang terakhir Venezuela ya. Venezuela. Kayaknya dari yang paling tinggi deh. Yang iya paling sih. tinggi berarti bisa aku Bukan. salah juga sih, soalnya tadi aku teh lihat Venezuela tinggi teh udah di angka 80%-an gitu. Argentina 50, terus teh Brazil berapa gitu. Siapa tahu kan sekarang di bulan ini gitu ada peningkatan lagi. Nah, aku saranin mah buat baca-baca tentang inflasi dan lain-lain itu tuh ada laman Tempo, kalau nggak Tempo tuh Kumparan yang suka ngupdate tentang hal itu teh. Kalian searching dulu cari-cari aja di sana gitu, banyak. Kayaknya harus sering update sih ya. Ya, apalagi sama lihat juga medianya kredibel apa enggak gitu. Terus narsumnya juga kayak harus narsum primer sih, kayak misalkan ngutip dari misalkan si dubesnya langsung mungkin yang mengalami peristiwa itu, si aktor-aktor orang-orang di dalamnya gitu. Harus kayak misalkan kalau pandangan-pandangan si yang di si artikel itu teh ngewawancaranya hanya si warga yang terdampak doang, nggak ada wawancara langsung dari si orang-orang yang membuat yang membuat hal inflasi peristiwa itu terjadi gitu. Kan tidak berimbang gitu nanti pemberitaan atau isi beritanya, isi tulisannya. Kayak misalkan kita lebih condong di tulisan kita lebih condong ke tentang korban-korbannya gitu. Nah, buat di CSI ini mah kalau bisa mah gitu berimbang. Jadi ada opini dari si yang ke dampaknya sama si yang membuat dampaknya gitu. Gimana? Siapa tahu kan kalau misalkan emang sih kayak misalkan dampak inflasi teh gini nyebabin ini. Tapi kan kalau misalkan ngacunya kayak misalkan ya negara ini harus maju dengan cara gini, efeknya ya ini gitu kan. Nah, seru juga kalau ngebahas itu. Kayak gitu, guys. Boleh. Oke. Jadi esai kali ini yang kita angkat di mata kuliah regionalisasi dan global itu ngangkat tema atau temanya tentang ekonomi di Amerika Latin. Nah, judul yang kelompok kita dapat tuh judulnya pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara Amerika Latin gitu. Jadi nanti di esai kita ini tuh ngerujuk ke proses terjadinya inflasi dan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 3 negara, yaitu yang pertama ada Venezuela, lalu Brazil, dan terakhir Argentina gitu. Nah, di pendolan ini tuh kita ngejelasin dulu apa sih itu pertumbuhan ekonomi itu gitu, sama si inflasinya juga apa gitu. Nanti di proses esai ini tuh kita bakalan jelasin mulai dari inflasinya terjadinya gimana, lalu ngaruh ke pertumbuhan ekonomi di Amerika Latinnya seperti apa gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri itu merupakan kenaikan pendapatan gitu atau produksi nasional pada suatu negara dari tahun ke tahun. Kayak gitu. Untuk inflasinya sendiri, inflasi ini tuh hal yang udah jadi hal utama gitu buat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara gitu, khususnya di Amerika Latin. Nah, di sini ada teori Phillips. Teori Phillips ini tuh teori yang nyatain tentang si inflasi gitu. Phillips menyatakan bahwa inflasi yang tinggi secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan tingkat pengangguran. Nah, jadi hal menurut si Phillips ini tuh si inflasi ini tuh bakal ada dampak buruk gitu. Ada dampak buruk di satu negara gitu buat hal pertumbuhan ekonomi gitu. Ada juga beberapa teori yang nyatain bahwa di tiap negara tuh harus ada inflasi gitu, tapi di sini aku ngambilnya teori Phillips karena
kita ngacu dari judulnya tuh kan pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai Amerika Latin gitu. Jadi nanti kita bakalan maparin apa sih gitu hal yang mempengaruhi dari inflasi ini ke si pertumbuhan ekonomi tersebut gitu. Nah, nanti ngerujuknya bakalan hal-hal yang negatif gitu. Di sini ada beberapa contohnya kayak misalkan di Argentina, Brazil, Venezuela, lalu apalagi ya? Nah, di sini juga disebutin Amerika Latin mengalami penurunan taraf pertumbuhan gitu. Dengan demikian menyebabkan munculnya pandangan yang menyatakan inflasi yang memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Nah, di situ juga kan disebutin gitu. Bukannya dampak positif gitu. Berdasarkan kontroversi tersebut, nah si esai ini tuh di kelompok kita tuh bakalan ngebahas gitu pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Argentina, Brazil, dan Venezuela. Nah, Argentina tuh kenapa kita mungkin ngangkat ini karena ya berangkat dari teori yang Philip itu gitu. Hal yang jadinya dampak negatif yang kita akan bahas gitu di esai ini gitu. Nanti mulai ada penjelasan dan data-data di 3 negara yang kita bahas, mulai dari Argentina, Brazil, dan Venezuela kayak gitu guys. Mungkin dari pendahuluan kalau ada yang itu bisa digituin lagi. Aku dapatnya yang itu kan dari penghasilan tetapnya si Venezuela itu tuh dari cadangan minyaknya. Terus yang jadi akar masalahnya juga kan gara-gara sebenarnya kalau tahunnya aku belum nemu sih, tapi akar masalahnya si Venezuela itu tuh gara-gara harga minyak dunia tuh turun, terus jadi merembet kemana-mana di satu negara itu tuh kondisi ekonominya yang nggak stabil gitu. Terus untuk warganya juga susah banget buat mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari kayak sabun gitu karena harganya melonjak tinggi gitu. Sama di dalamnya juga kan lagi diperparah sama gejolak politik ya, antara pihak oposisi yang dipimpin oleh Juan Guaido sama Presiden Nicolas Maduro. Paling itu sih, tapi ngerasa ada yang kurang tapi nggak tahu itu apa. Saya pengen nambah gitu. Kok aku kayaknya ada yang kurang deh. Maksud aku cuman nyantumin si data yang sekarang gitu ya, sama dampak untuk Amerika Latinnya, tapi aku nggak ngasih tahu penyebab kayak misalkan dari Brazil penyebabnya tuh dari mana gitu, kenapa bisa jadi inflasinya tuh gitu. Aku langsung ke dampak gitu, gimana sih, harus ditambahin ya? Yang mana itu yang Venezuela apa yang Argentina? Baru yang Brazil, yang Brazil. Argentina juga kayaknya hampir sama deh. Si awal ininya nggak aku masukin. Nah, mungkin buat ini bisa dicari juga dari kenapa sih awal mulanya, misalkan dari kapan si Brazil ini atau Argentina ini tuh mulai terjadi gejolak ekonomi atau ekonomi mereka terganggu gara-gara inflasi. Sebenarnya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ini teh bukan hanya dari inflasi doang gitu. Cuman gitu beberapa negara kayak misalkan khususnya di Amerika Latin ada yang kemarin dibahas sama Kak Topik juga kayak pink tide gitu. Setahu aku yang baca-baca pink tide itu teh kayak misalkan orang-orang yang berpihak sampai presidennya pun ya kiri gitu. Mereka tidak pro pemerintah gitu. Mereka dari orang-orang yang kalau bisa dibilang ya orang-orang dari jalanan gitu. Mereka berangkat bukan untuk mensejahterakan negara, tapi ada tujuan lain gitu. Kayak gitu. Ya jadinya yang tujuan utamanya pengen mensejahterakan rakyat ya akar rumput gitu, tapi kan jatuhnya bakalan mungkin kayak misalkan lebih ke ini sih, kayak misalkan gagal gitu yang nyebabin pertumbuhan ekonomi. Maaf, setahu aku Brazil kayak gitu sih, dia tuh niatnya mau mensejahterakan masyarakatnya,
tapi malah jatuhnya ya itu adanya jadi inflasi, jadi ke ekonominya malah jadi ini sih untuk Brazil ya. Kalau Argentina aku belum baca-baca lagi sih. Nah, kalau gitu, kalau apa ya? Kalau setahu aku gitu, kayak misalkan pengaruh si inflasi terhadap ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu jelas pisan. Kayak misalkan nggak stabilnya harga pangan gitu, sandang dan jasa. Kayak misalkan apa ya, harga-harga ataupun jangan harga-harga lah, lebih ke orang-orang punya, ya orang-orang kaum atas gitu yang punya uang. Terus si produksian barangnya tuh ya tersedianya sedikit gitu. Jadi orang-orang kelas bawah tuh nggak punya kesempatan untuk membeli barang itu. Barang itu tuh ya bisa dibelinya ya sama orang-orang kelas atas. Udah mah produksiannya sedikit gitu. Terus nilai apa ya, nilai harga barangnya tuh mahal gitu, yang bisa dibeli sama golongan-golongan borjuis gitu, kaum-kaum borjuis. Buat yang golongan-golongan kelas bawah, jangankan untuk membeli gitu, mereka pun ya mencari apa ya, mencari uangnya pun ya susah gitu gara-gara pengaruh ekonomi ini sendiri gitu. Nah, si produksian sedikit gitu ngarah, apalagi sekarang di apa ya, masa Covid gitu. Sebenarnya apa ya, ngaruh pisan gitu COVID-19 terhadap produksian dan lain-lain gitu. Dilihat dari pekerjaan mungkin sempat terhenti, mungkin dari misalkan produksian pabrik-pabrik apa, misalkan pabrik-pabrik kebutuhan sandang itu atau pangan pun gitu ya, mereka waktu COVID awal-awal kayak nggak kayak di Asia Tenggara atau Asia sih, kan Amerika mah ya mengalami COVID itu hanya setahun pun enggak gitu. Nah di situ tuh kayak misalkan emang parah, tapi ya sampai apa ya, sampai berhenti lah gitu siklus ekonomi di situ teh gara-gara pandemi COVID gitu. Nah mungkin menurut aku, nah terjadinya tuh di situ gitu, kayak di Venezuela ini kan sumber terbesarnya tuh ada di minyak di Venezuela ini tuh. Venezuela merupakan negara yang terbukti memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Tetapi akar dari krisis ekonomi Venezuela itu sendiri adalah cadangan minyak tersebut, harga minyak yang jatuh disebut-sebut sebagai satu inflasi yang paling utama gitu. Nah kayak gitu sih, apa ya, pemerintah Venezuela menggantungkan pemasukan dari sektor ini. Tingkat inflasi tahunan Venezuela saat ini merupakan yang paling tinggi di dunia. Ahli ekonomi dari Jones, bentar ya, aku baca dulu. Nah, sampai kan ngakibatin dari si inflasi ini tuh, ngakibatin si warga Venezuelanya sendiri itu apa ya, sampai ke mutasi gitu ke negara lain gitu demi mendapatkan pekerjaan, lalu mendapatkan rumah gitu, atau mendapatkan barang kebutuhan pokok gitu. Di mana ya hal ini teh harusnya nggak apa ya, nggak bisa terjadi gitu. Di mana di negara sendiri pun mereka kayak yang apa ya, mendingan gini loh, mendingan orang misalkan mendingan beli barang atau tinggal di Peru gitu daripada tinggal di negara sendiri yang harganya tinggi dan lain-lain gitu. Nah itu bisa nyebabin ini sih, nantinya nyambungnya ke konflik lagi, kayak misalkan banyak warga migrasi dari Venezuela ke Peru, pemerintah Peru atau warga Peru nggak nerima misalkan, gara-garanya ya gara-gara ini inflasi gitu, yang mereka pun nggak bisa diam di apa ya, di negaranya sendiri gitu. Nah, pasti ujung-ujungnya ngaruhnya ya ke politik gitu, di mana pihak oposisi yang dipimpin oleh Juan Guaido, pemerintah dipimpin. Nah, di sini juga berarti ada kejanggalan gitu, di mana hal itu teh pasti ada campur tangannya sama si pemerintahan atau pihak-pihak kaum atas gitu yang nyebabin itu gitu. Nah, buat penyelesaiannya aku gimana ya? Mungkin ini sih, kalau misalkan menurut aku ya, kalau misalkan si gejolak politiknya mungkin udah agak redup gitu. Nah, mungkin bisa lagi dikembaliin gitu si pertumbuhan ekonomi di Venezuela ini, karena ya Venezuela ini tertinggi gitu, ada sampai di angka 65.320% gitu. Ini teh 65.320% tuh angka si inflasinya atau si warganya yang terdampak. Inflasi itu tuh tahun 2018. Itu yang tertinggi kalau nggak salah. Iya, Venezuela itu yang tertinggi kayak gitu guys. Nah, sok dari teman-teman yang lain mungkin. Tapi kamu udah cari itunya, Zahra, yang penyebab Brazil itu? Aku tuh udah nemu sebenarnya.
Cuman aku lupa masukin apa aku lupa apa aku tuh mikirnya ya udah data sama langsung dampaknya aja, tapi si penyebabnya kenapa bisa terjadi inflasinya sama aku malah nggak dimasukin. Tapi aku udah tahu sih kok yang Brazil, tapi kok Argentina aku belum cari cari lagi penyebabnya kenapa. Belum aku baca-baca banget. Ya Argentina nggak terlalu aku ini banget sih. Aku Kalau Brazil aku udah mau kasih usul. Gimana Apa? kalau misalnya kita ngerjain esainya sambil dipaparin, sambil dipindahin ke Word yang baru, sambil dirancang. Biar nanti kalau misalnya ada tambahan, kan kayak apa sih kayak yang ini kan 3 negara ini belum ada dampaknya. Maksudnya masih ada yang kurang. Tinggal ditambahin juga. Jadi nanti tinggal dieditnya langsung. Jadi sekarang dikopasin dulu aja. Maksudnya yang apa sih yang pendahuluan sama isi dikopasin dulu ke Word baru jadi langsung dirancang esai gitu. Oke. Boleh, boleh. Nanti ininya disatuinnya sama kamera. Aku nggak bisa nyatuin, Rizky yang bisa nyatuin. Oh, Nggak bisa keluar Zoom aku soalnya. Mungkin yang dijelasin di isi-isi kayak misalkan gejolak politik kan di beberapa negara juga itu tuh kayak nyambungnya ke pink tide gitu loh, kayak misalkan di sini tuh negara-negara apa ya yang aku dapat lagi nih. Jadi pada awal abad ke-21 yang ada persepsi gitulah kalau negara-negara demokrasi di Amerika Latin teh kan biasanya mah sayap kiri itu kaum yang inilah yang anti pemerintah gitu, yang melawan dan lain-lain. Nah malah si sistem pemerintahan di negara-negara demokrasi di Amerika Latin ini teh jadi berpaling ke pemerintahan yang sayap kirinya itu loh. Jadi menjauhi sistem ekonomi neoliberal gitu. Jadi negara yang dilanda sama si pink tide ini teh gitu nerapin lah kayak kebijakan sosialis sama progresif gitu. Kayak misalkan di sini ada nih kebijakan Bolsa Familia di Brazil gitu. Kayak gitu guys. Dampaknya juga ya emang sih gitu di sini di satu sisi mungkin ya berpihaknya banyak kepada pada rakyat gitu ya. Apalagi gitu menganut paham kiri gitu. Tapi kan nantinya jatuhnya kalau misalkan tidak nggak cover both side gitu, kalau di berita kan berimbang gitu bakalan nimbulin hal-hal yang kayak gini gitu, krisis ekonomi dan lain-lain gitu. Nah mungkin kayak di Venezuela mungkin ya udah ada si inflasi gitu, ditambah ya pemerintahan sampai ke presidennya juga yang nganut itu gitu, makanya meren pertumbuhan ekonomi di di Venezuela sama inflasinya teh ya ngaruh gara-gara itu. Meren ada hubungannya meren kayak gitu. Kurang nggak baca lebih dalam juga sih, tapi kalau misalkan nyambungin gitu di sini kan disebutin gejolak politik ya gitu, mungkin ya bisa aja ke sana kan si gejolak politik ininya kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau lebih dijabarin gitu si gejolak politik yang dialami sama Venezuela ini tuh apa gitu, bisa aja kan bukan pink tide gitu yang tadi aku sebutin, ada hal lain gitu. Kalau emang perlu ditambahin gitu yang nyebabin inflasi sama ngaruh ke pertumbuhan ekonomi teh, bisa aja bukan dari pink tide tapi ada hal lain gitu di si perpolitikan di Venezuela mungkin. Buat nambahin bisa juga itu, kayak misalkan nah kan itu cuma disebutin doang si gejolak politiknya. Nah kalau misalkan emang mau dicari tahu lebih dalam gitu, mau ditelaah juga nggak apa-apa, cuman ya nggak usah panjang-panjang, tapi disebutin dari maksud dari si gejolak politik ini tuh seperti apa gitu mungkin. Nanti si ini kan ada tulisan Venezuela .2-nya itu dihapus aja. Ya, dihapus ya. Ini mah aku langsung ngomong ya. Venezuela takut lupa. Oke, so. Kalau menurut aku mah ya argumen itu untuk Venezuela ya. Ini peran pemerintahnya harus ditekan banget sih, maksudnya kan dengan adanya gejolak politik kan
si warga negaranya juga terkena imbasnya, apalagi kan di Venezuela tuh Benar-benar. si pihak oposisinya tuh diintervensi si Venezuela tuh diintervensi juga sama Amerika. Si Juan Guaido ini kan menganggap dia sepihak sebagai presiden gitu loh. Terus menuding kalau presiden sekarang tuh ini itu kan. Ya gitu, maksudnya lebih ke dari pemerintahannya aja udah harus ada yang bersatu gitu loh untuk yang membuat ekonominya buat naik lagi gitu kan. Bisa itu. Lagi. Jadi kayak tadi Rizky merenya, jadi peran pemerintah tuh harus lebih ini ya, mungkin lebih terbuka mungkin atau apa? Ya, lebih bukan terbuka maksudnya. Nah, transparan ya gitu, transparansinya. Ya. Demi ini ya, demi memperbaiki pertumbuhan ekonomi gitu. Iya, pertumbuhan ekonomi. Ya, terus kan sampai ada intervensi kan juga sebenarnya udah ngelanggar non intervensi kan. Jadinya meren langsung ditulis aja weh di situnya meren ya. Pakai kata kelompok kami atau nggak usah? Tahu Ki, pakai yang kamu Ki, yang tadi, yang Venezuela mah. Nah, tadi disebutkan gini, kita udah oke menurut orang, oke parah itu buat pendapat kelompok kita gitu tentang si Venezuela ini. Berarti ini berarti menurut kami atau gimana sih jadinya? Bisa atau langsung atau gini, kata kalimat langsung kayak misalkan peran pemerintah gitu. Peran pemerintah terhadap isu inflasi peran pemerintah terhadap isu inflasi dan pengaruh pertumbuhan ekonomi seharusnya bisa langsung sambungin aja pakai kata-kata numane teh Aki. Atau gini, melihat kondisi ekonomi di Venezuela, kasus inflasi dan gejolak politik mempengaruhi balik lagi ke katanya, atau di Venezuela atau gimana sih? Mungkin dari teman-teman bisa ada yang kepikiran dulu, aku kalau lagi mikir kata-katanya. Pemerintah Venezuela seharusnya tidak selalu menggantungkan pemasukan dari sektor minyak meren ya, tapi mencoba dengan cara lain meren, dengan sumber daya alam lain, misalkan di Venezuela selalu mengandalkan atau menggantungkan, biar sesuai, menggantungkan double G pemasukan ekonomi meren ya dari sektor minyak meren ya, dari sektor enakan nggak sih kata-katanya? Apa sih tadi depannya? Pemasukan ekonomi dari sektor minyak jangan minyak sumber daya minyak, kayak sumber daya dari sektor cadangan minyak, cadangan minyak bumi dari sektor. Tunggu, aku disuruh beli sate. Minyak.
agar menurutnya ya, agar ekonomi kembali stabil dan tidak terjadi itu teh yang apa warga Venezuela berpindah kayak gitulah tinggal di Kopassus meureun eta mah ti luhur anu agar tidak terjadi eta tah anu non warga Venezuela berpindah ke luar negeri atau nanti kata-katanya tinggal dibenerin kumanya enaknya ya tapi pakai kata-kata itu udah cukup sih pendapat mah segitu doang. Terus untuk mencantumkan masukan ekonomi dari sektor cadangan minyak. Dan tidak terjadi apa ya? Sabak apa itu? Tidak terjadi. Menunjukkan bahwa Sekarang baca dulu. penting politik di suatu negara agar tidak terjadi inflasi berkepanjangan. Pemerintah Venezuela seharusnya tidak selalu menggantungkan pemasukan ekonominya atau tidak selalu menggantungkan pemasukan ekonomi atau kembang ekonominya cadangan minyak. Agar tidak terjadi migrasi itu sih migrasi udah benar gitu agar ekonomi kembali dan tidak terjadi migrasi itu kan suatu perpindahan ya migrasi atau gimana ya terjadi Ini yang nggak usah disebut sih nu mana yang migrasi itu ulahnya itu paling yang apa ya yang oposisi mah kan ini ya yang pertama yang krisis yang terjadi di Venezuela kestabilan politik di suatu negara kata orang mah udah sih atau mau oke udah Udah mau gitu Kakak. juga oke. Menurut aku mah Cukup ya. Enough. Nah, ke Brazil lanjut. Itu udah benar ya, Venezuela aman lah ya. Insya Allah. Brazil tadi teh. Ini dimasukin kemana? Zahra. Kayaknya setelah yang nyambung nggak ya? Nanti dia masukin dulu aja. Dari yang dan 10,25% itu tuh. Yang ya bawah ya kanan. Ini. Nah, Sebelah. Itu teh year on year teh apa sih? Mana sih? Mana? Yang 10,67 year on year gitu. Tahun ke tahun ya itu teh ya. Iya, maksudnya. Ya udah ganti aja biar kita pakai bahasa biar nggak campur gitu kalau mau iya, Indo. boleh. Atau enggak kalau mau pakai bahasa Inggris nanti di italic aja. Miringin. Sama nanti ini samain. Nah, nanti aja di revisinya. Diedit lahnya itu mah teknis. Edits. Cuman ini bakal nyambung nggak ya Kak? Cobain dulu aja ya nanti kalau masukin wae dulu jarak. Itu udah itu masukin itu yang peningkatan ini. Oke. Nah, itu udah peningkatan ini disebabkan 12 ya. Sorry. Nah, berhasilnya hapus deh we, Ki. Ini deh. Perencanaan dan pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah Argentina terkesan tergesa-gesa. Apa sih tadi?
Jangan pakai dan gitu loh. Jangan pakai dan. Apa sih tadi teh? Benar pengambilan keputusan di bawah pemerintah. Perencanaan dan pengambilan keputusannya. Nyambung kok kayak gini juga ya nggak sih? Membuat masyarakat panik. Membuat masyarakat. Iya. Langsung gini juga nyambung. Membuat masyarakat akhirnya membuat masyarakat akhirnya Gelisah. Apa? Seharusnya Nah, pemerintah melakukan perencanaan naonnya, pokoknya ya yang terstruktur, yang yang tidak terkesan tergesa-gesa, yang perencanaan pemecahan masalah terhadap perencanaan pertumbuhan ekonomi di Argentina. Seharusnya pemerintah melakukan perencanaan Pemecahan masalah terhadap pertumbuhan ekonomi di Argentina, sehingga inflasi tidak melonjak merenya, yang menyebabkan dan berpengaruh terhadap perekonomian di negara tersebut atau negara Argentina, dan berpengaruh terhadap perekonomian atau sistem perekonomian. Dan kalau enggak, sehingga inflasi tidak melonjak dan berangsur-angsur perekonomian Argentina membaik gitu. Oke sih, gitu kayak gitu guys, makasih ya. Anjir, dari jam berapa semuanya sampai jam 12? Oh ya gitu. Oh iya. Makasih ya semua. Oke. Terima kasih ya semuanya. Saya sudah rebah. Terima kasih sudah kerja. Rara foto dulu. Sok. Gimana sih?